Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Hafiz Fadilah Ramadhani di channel ini. Ya. Sekarang kita bahas mengenai grafik fungsi kuadrat bagian kedua. Ya, ini lebih menuju ke karakteristik grafik fungsi kuadrat. Terus kemudian bagaimana menyelesaikan soal grafik fungsi kuadrat. Nanti kita lihat sama-sama dan kita bahas sama-sama. Nah, coba kita lihat di sini. Akar penyelesaian ya dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Nah, di sini kita dapat ambil beberapa hal ya kan, yaitu yang pertama a-nya adalah 1 itu positif ya kan. Ini 1 dari mana? Dari x kuadrat. Nilai a itu ada di pada variabel yang x kuadrat ini, yaitu yang nilai a. Terus kemudian nilai b adalah 4 nih, dari sini nih 4 ya, yang variabelnya hanya x. Terus kemudian untuk nilai c-nya adalah min 5. Min 5 dari sini konstanta ya. Setelah itu bagaimana? Kita cari menggunakan determinan. Ya, sebelumnya kita, kalau kalian sudah belajar mengenai grafik fungsi yang pertama, fungsi kuadrat yang pertama, maka kalian tahu nih pasti determinan, terus rumus ABC ya, itu tidak jauh dari situ rumus-rumusnya. Ya, yang hanya berkelit di determinan sama rumus ABC. Nah, determinan untuk apa? Untuk mengetahui ada berapa akar penyelesaian dari sebuah fungsi. Kita lihat di sini. Diskriminan sama dengan b kuadrat min 4 AC ya kan, b-nya 4, terus kemudian a-nya 1 nih ya kan, AC, c-nya min 5, sehingga 4 kuadrat jadi 16, min 4 kali 1 min 5, hasilnya plus 20, sehingga 16 tambah 20 hasilnya 36. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kalian pasti sudah diajarkan mengenai ketika diskriminan lebih dari 0, maka ya dia memotong sumbu x pada 2 titik. Ya, karena ada hasil yang positif lebih dari 0, maka grafik y sama dengan fx memotong sumbu x pada 2 titik. Nah, sehingga kita cari nih pembuat nolnya siapa nih? Pembuat nol dari fungsi tersebut. Gimana caranya? Caranya adalah cari faktornya pakai faktorisasi aljabar. Ya. X kuadrat 4x min 5. Ketika dikalikan hasilnya min 5, ketika dijumlah hasilnya 4. Berapa? Plus 5 dan min 1. Sehingga faktornya adalah x plus 5 dan x min 1 sama dengan 0. Kita ambil satu dulu faktor yang ini, x plus 5 sama dengan 0, sehingga x nya sama dengan min 5. Dari mana? Ini pindah ke sini. Nah, kemudian ini x keduanya nih, ini x2, ini x1 nya ya kan, ini x1 nya min 5, terus kemudian x2 nya x min 1 sama dengan 0, x nya tinggal pindahin ke sebelah kanan ya, yang tadinya negatif berubah jadi positif, sehingga kita punya 2 akar penyelesaian ya. Yang pertama adalah min 5,0 ya, karena di sini kan kita nyari nilai x nya, sedangkan nilai y nya adalah 0 ya, nilai y nya 0 nih. Terus untuk yang x kedua 1,0, sehingga ketika digambarkan pada grafik bentuknya akan seperti ini. Kemarin ingat kan, ketika x kuadrat berarti dia
membuka ke atas. Ya, membuka ke atas. Nah, di titik 1,0 sama min 5,0 nih. Perpotongannya ya, perpotongan di sumbu X-nya. Nah, seperti ini. Ini untuk menggambar grafik pada soal yang dicari atau yang diminta. Yuk kita lihat yang selanjutnya. Akar penyelesaian dari fx sama dengan 4 dikurang 4x min x kuadrat. Nah, pertama kita cari dulu berapa sih nilai dari setiap ABC-nya. A-nya min 1, terus kemudian B-nya min 4, ya kan? Terus kemudian C-nya adalah 4. Ya, walaupun diubah yang biasanya x kuadratnya di sebelah kiri atau di awal, dia akhirnya di sini dia ada di akhir. Itu tidak mempengaruhi nilai A, B, dan C ya. Karena ketika kita tahu konsepnya A itu dari x kuadrat, B itu dari x, yang hanya variabelnya x, terus kemudian C konstanta. Jadi kita tidak akan terkecoh dengan hal ini. Masuk lagi ke diskriminan. Berarti langsung kita masukin ya. B kuadrat min 4AC. 4 kuadrat dikurang 4 di dalam kurung min 1 min 4. Sehingga ini 16 dikurang ini 16 juga nih hasilnya. Ya kan? Min ketemu min plus. Plus kali min, min lagi. Jadi 16 dikurang 16. Ternyata hasilnya diskriminannya 0. Ayo. Kemarin pertemuan sebelumnya ketika D sama dengan 0 atau nilai diskriminannya sama dengan 0 berarti dia memotong sumbu X pada satu titik. Ya, ketika hasil diskriminannya sama dengan 0, maka grafik Y sama dengan fx-nya memotong sumbu X pada satu titik, ya, hanya pada satu titik. Ya. Tetap kita coba cari dan gambar grafiknya. Membuat 0 dari min 4, min 4x, min x kuadrat. Ya, pertama adalah kita cari faktornya dahulu. Faktornya adalah x min 2 dan x min 2. Ya. Tahu dong gimana cari-cari faktornya. Yang dikali jadi 4, terus dijumlahkan menjadi min 4. Ya, yaitu min 2 sama min 2. Sehingga akarnya adalah x min 2 sama dengan 0, dipindahin jadi x2, x-nya sama dengan 2, x-nya sama dengan 2, atau 2,0, 2,0. Gambarnya seperti ini. Nah, ya, bertemu di titik sini nih. Titik baliknya ya. 2,0. Selanjutnya, ketika akar penyelesaiannya dari fx 2x kuadrat min 4x plus 3. Ya. Di sini perhatikan, tetap kita cari dulu ABC-nya. A-nya 2, B-nya min 4, C-nya 3. Sehingga diskriminannya adalah seperti ini. 16 dikurang 24, hasilnya min 8. Sehingga karena hasilnya min 8 atau negatif, maka grafik Y sama dengan fx-nya tidak memotong sumbu X. Ya. Kalau tadi dia lebih dari 1 atau lebih dari 0, ya kan? Berarti dia memotong sumbu X pada 2 titik. Ketika nilai diskriminannya sama dengan 0, dia memotong hanya 1 titik. Terus kemudian ketika dia negatif, ya di sini seperti contoh di sini nih, min 8, maka dia tidak ada pembuat 0. Nah, untuk memeriksanya, untuk memeriksa posisi grafik, kita tentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Nah, sehingga kita langsung masukin aja nih nilai X-nya sama dengan 0. Ya, substitusikan ke sini.
2 dikali 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 tambah 3, hasilnya 3. Ini kan 0, 0, ya kan? Jadi salah satu titik perpotongan ada di 0,3. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ya, karena dia tidak memotong sumbu X. Ya, dia tidak menyentuh sama sekali nih garis ini nih. Grafik ini tidak menyentuh sama sekali sumbu dari sumbu X. Ya. Sehingga untuk memeriksanya kita tinggal masukkan saja X-nya sama dengan 0. Ya, nyari Y-nya. Sehingga di sini nih 0,3. Nah, perbandingan diskriminan pada fungsi kuadrat dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, berarti tadi kan kita sudah mencari tahu mengenai persamaan kuadrat dan grafik persamaan kuadratnya. Lihat diskriminan ketika dia lebih dari 0 bernilai positif, ya kan? Berarti persamaan kuadratnya memiliki 2 akar penyelesaian pada persamaan kuadrat ya. Terus pada grafik persamaan kuadrat yang tadi sudah kita coba cari, ya kan? Cari sama-sama, yaitu grafik fungsinya memotong sumbu X pada 2 titik yang berbeda. Ya, kalau di persamaan kuadrat dia punya 2 akar penyelesaian. Kalau pada grafik dia punya 2 titik yang berbeda di sumbu X. Terus kemudian ketika diskriminannya sama dengan 0, berarti di persamaan kuadrat dia memiliki 2 akar penyelesaian. Ya, real yang sama atau kembar. Ya, kalau tadi kan X-2 sama X-2, ya kan? Itu persamaan kuadratnya. Untuk grafiknya berarti dia memotong hanya pada 1 titik. Nah, yang dihasilkan dari ini kan tadi 2,0 sama 2,0 kan, ya, yang tadi kita sudah cari. Terus kemudian ketika D diskriminannya kurang dari 0 atau negatif, berarti dia tidak memiliki akar penyelesaian atau real. Nah, grafik fungsinya tidak berpotongan dengan sumbu X, sehingga kita cari dengan cara apa tadi? Iya, substitusi nilai X-nya sama dengan 0. Ya. Sampai sini semoga kalian paham dan mudah dalam mengerjakan soal-soal. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita ke contoh. Gambar berikut menunjukkan grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 5 ditambah 4x min x kuadrat. Dengan daerah asalnya min 2 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 6, di mana X merupakan bilangan real. Ya, berarti di sini diminta menunjukkan grafiknya. Ya, tapi dengan daerah asal nih, ada daerah asalnya di sini nih. Nah, kita lihat ya, gambarnya kira-kira seperti ini, ya. Yang diminta adalah tentukan pembuat 0 fungsi, terus kemudian persamaan sumbu simetri, lalu koordinat titik potong dengan sumbu Y, kemudian nilai maksimum fungsi, lalu koordinat titik balik maksimum, dan terakhir daerah hasil fungsi. Wow, lumayan ya, ada A sampai F. Semoga di sini kita dapat menyelesaikannya dan dapat memahaminya dengan baik. Ya, kita bahas sama-sama di sini. Yang pertama, ya, membuat 0 fungsi. Perhatikan koordinat X pada sumbu X, di mana nilai Y sama dengan 0. Jadi, pembuat 0 pada grafik tersebut adalah min 1,5. Yang mana sih? Yang ini ya. Ini nih. Nah, ini pembuat nolnya nih. Karena di sini sudah diketahui dari gambar, kita tinggal masukin aja nilai X-nya aja nih. Yang ininya aja nih. Yang ini sama yang ini. Ya, sehingga min 1 sama 5. Terus kemudian yang kedua, ya, yang satu tadi udah selesai, persamaan sumbu simetri. Kalau ditanya persamaan sumbu simetri, berarti kita cari nilai X.
Gimana caranya? Tinggal X1 tambah X2 dibagi 2. X1-nya dari mana? Nih, ini X1-nya nih. Kita anggap sebagai X1. Atau ini yang X1 terserah. Ya, yang penting tidak keliru. Kalau yang ini X1 berarti ini X2. Kalau ini X1 berarti ini X2. Ya. Sehingga min 1 tambah 5 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Oke, berarti yang B selesai ya, yang B selesai. Kemudian kita lihat, kita cari yang C-nya, koordinat titik potong dengan sumbu Y. Ya, berarti kalau titik potong, kita lihat di sini, dia memotong sumbu Y di mana nih? Nih di sini nih. Berarti kita cari nih yang di sini nih. Yang di sini berapa sih? Ini yang memotong di sumbu Y. Nah, berarti kalau memotong sumbu Y otomatis nilai X-nya 0 dong, ya kan? Ini kan X-nya sejajar di 0. Atau jatuh pada 0 di sini nih. Ya. Yang berarti X sama dengan 0. Maka kita masukin aja nih. Substitusikan ke sini. Ke soalnya. 5 ditambah 4X dikurang X kuadrat. Ya. Nilai X-nya diganti dengan 0. 5 tambah 4 kali 0 dikurang 0 kuadrat sama dengan 5. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,5. Ya. Di sini kita dapat nilai dari koordinat titik potong dengan sumbu Y. Berarti ini 0,5 nih. Ya, tuh sudah ditandain 0,5. Lanjut, berarti kita bisa mencari nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya gimana sih? Diambil dari hasil persamaan sumbu simetri yang tadi kita sudah cari, yaitu 2. Sehingga F2 ya, nilai X-nya diganti sama 2, sehingga 5 ditambah 4 kali 2 dikurang 2 kuadrat. Ya, hanya mengganti nilai X menjadi 2. Substitusikan nilai 2 ini ke persamaan. Sehingga 5 ditambah 8 dikurang 4, hasilnya 9. Ya, kita dapat nilai maksimum dari hasil persamaan fungsi tersebut. Ya, nilai maksimumnya 2 dan 9. Ya, sehingga koordinat titik balik atau titik puncak maksimum adalah 2,9. Ya, tadi kan 2 ini sebagai X-nya, ya. Terus kemudian yang tadi kita cari ini sebagai nilai Y dari titik puncak. Atau kalau lihat dari sini nih, ini ada di sini nih di M. Berarti 2,9 nih. Di M 2,9 titiknya. Nah, terus kemudian kita cari yang F terakhir. Untuk mencari daerah asal, ya, perhatikan pada soal. Nih, daerah asal. Kita lihat daerah asalnya min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Otomatis ya, kita berpatokan pada di sini nih, daerah asal ini. Nah, kita ambil nilai minimum. Karena yang kita cari tadi kita sudah dapat nilai maksimumnya kan ya. Nilai maksimumnya tadi 9. Terus kemudian kita ambil nilai yang minimum. Bisa juga sih kita ambil 6. Ya, itu bebas. Min 2 atau 6. Ini hanya untuk mencari daerah hasilnya. Ya, tapi di sini kita ambil yang minimum agar lebih memudahkan. Ya, sehingga F min 2 sama dengan 5 ditambah 4 dalam kurung min 2 dikurang min 2 kuadrat. Ya, sehingga tadi kita sudah ambil nilai minimumnya min 2, kita substitusikan ke fungsinya ya, ke sini. Jadi
hasilnya adalah min 7. Jadi daerah hasil fungsi tersebut adalah min 7 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 9. 9 ini dari ini ya, tadi nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya adalah 9. Nilai maksimum. Ya. Oke, sampai sini semoga kalian bisa dapat memahaminya dengan baik ya, karena setelah ini kita akan coba cari lagi bagaimana pada varian soal yang lain. Kalau tadi kan seperti ini dengan daerah asal ya. Ini dengan daerah asal. Ya. Tarik napas dulu. Buang. Kita mulai lagi. Gambar berikutnya menunjukkan grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 16. Di mana X merupakan bilangan real. Ya, gambarnya seperti ini. Ada B, koordinat B adalah Q min, Q, 9. Terus untuk A-nya 3, P. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan pembuat nol fungsi, terus nilai minimum. Kalau tadi nilai maksimum, sekarang diminta nilai minimum. Terus kemudian koordinat titik balik minimum. Terus nilai P jika A-nya 3, P ya. Ini yang ini nih. Nih. Kita cari nilai P-nya, terus nilai Q-nya juga nih di sini nih. Ya. Kita lihat di sini, perhatikan baik-baik. Yang pertama, pembuat nol fungsi pada gambar belum diketahui, ya kan? Kita harus cari. Ya, pembuat nol fungsi berarti yang dia berpotongan sama sumbu X nih. Di sini dan di sini nih. Nah, yang menghasilkan nilai Y sama dengan Fx ya, atau nilai Y-nya 0 kan kalau di sini nih. Sejajar sama 0. Maka Y sama dengan X kuadrat min 16. Kita cari faktornya di sini. Ya. Karena nilai Y-nya 0, langsung masukkan nilai Y-nya jadi 0. Atau diganti nilainya jadi 0. Terus kemudian faktor dari X kuadrat min 16 adalah X min 4 dan X plus 4. Nah, X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4. X plus 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 4. Ya. Ini hanya berubah tanda karena dia pindah ruas. Ya, kita punya dua akar penyelesaian di sini nih. X4 sama dengan 4 sama X min 4. Berarti kalau misalkan ditulis di sini, yang 4 di sini nih. 4, 0 dan nih min 4, 0. Pembuat nolnya ya. Nilai minimum fungsi. Ya, di sini kita ambil nilai minimumnya adalah 0. Kenapa? Karena kita lihat di sini nilai minimum fungsi kan ada di sini nih. Ya enggak? Di sini. Nah, di sini berarti nilai minimum fungsi atau nilai X-nya ya, otomatis kan dia 0. Ya enggak? Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dia otomatis bentuknya 0,y. Y ini yang kita cari di sini. Sehingga fungsinya X atau nilai X-nya itu 0 ya. Makanya kita di sini ambil nilai minimum fungsinya F0. Mungkin beda lagi kalau misalkan bentuknya dia ada di sini. Ya. Ya. Karena ini bertepatan X-nya 0, maka kita ambil nilai fungsinya 0. Ya, seperti itu ya cara memahaminya ya. Sehingga
F0 sama dengan, kita ganti nilai yang tadi, persamaan yang ini x kuadrat min 16, x-nya diganti 0, 0 kuadrat dikurang 16, sehingga hasilnya min 16. Jadi nilai minimum fungsi tersebut adalah min 16. Jadi kalau misalkan mau ditulis di sini, jadi hasilnya 0,16. Maaf, 0,16. Ya, 0,16. Nah, koordinat titik balik minimum tuh kan adalah 0,16. Ya, ini koordinat titik minimumnya. Yang tadi kita sudah cari. Terus kemudian yang D titik A. Ya, 3, P berarti X-nya 3, ya kan? Dan Y-nya sama dengan P. Nah, tinggal kita ubah aja tuh nilai X-nya 3, Y-nya jadi P. Dalam persamaan ini, Y sama dengan X kuadrat min 16. Y-nya jadi P, X-nya jadi 3. 3 kuadrat dikurang 16, 9 dikurang 16, yaitu min 7. Sehingga nilai P-nya min 7. Nah, udah dapat tuh yang D. Sekarang yang E. Titik B Q, 9 berarti X-nya Q dan Y-nya 9. Tinggal ganti lagi. Ya. Y-nya 9, Q-nya maaf, X-nya jadi Q, ya. Q kuadrat dikurang 16, yaitu tinggal kita pindahkan ini ke sini. Jadi plus kan? Jadi 16 tambah 9 sehingga hasilnya 25. Q kuadrat sama dengan 25. Untuk menghilangkan kuadrat di sini, dia dipindahkan ke sini. Sehingga merubah bentuk 25 ini jadi akar. Ya, Q sama dengan plus minus akar 25. Ya, kita dapat 2 titik nih. Q-nya sama dengan 5 atau Q-nya sama dengan min 5. Dari mana? Dari akar 25. Ya, itu dari akar 25. Nah, perhatikan grafik. Karena titik B, lihat di sini titik B nih berada pada kiri sumbu X. Ini kanan, ini kiri. Kalau yang ini positif, ini negatif. Ya kan? Otomatis nilainya adalah negatif. Gak mungkin dia nilainya positif. Karena titik B yang diminta di sini adalah di sebelah kiri sumbu X. Ya, ini min 5,9. Dan tadi yang ini, yang A adalah 3, min 7. Ya. Sampai sini semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan dapat menjawab setiap persoalan yang diminta oleh guru kalian untuk mengerjakannya. Ya, semoga bermanfaat. Ya, semoga kalian semakin menambah keilmuannya dan lebih berkah dalam mencarinya. Bapak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.